Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Eko Arifin Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat maggot BSF kering atau maggot BSF sangrai. Karena teman-teman ketahui maggot BSF itu siklus hidupnya sangat pendek, jadi untuk memperlama masa penyimpanan atau untuk stok pakan di tempat kita bisa mengawetkan dengan cara yaitu salah satunya dikeringkan agar tahan lama dan juga mudah saat kita mengaplikasikannya untuk pakan unggas ataupun pakan ikan kita. Oke, langsung saja bagaimana cara pembuatannya. Mari kita simak video selanjutnya. Baiklah teman-teman, langkah yang pertama tentu saja kita panaskan penggorengan. Selanjutnya kita masukkan maggot BSF-nya. Lalu kita sangrai menggunakan api sedang. Cukup mudah cara membuat maggot BSF kering, yaitu bisa kita dengan sangrai seperti ini, atau bisa juga kita menggunakan oven ataupun microwave. Fungsi dari mengeringkan maggot ini yaitu untuk mengawetkan maggot. Karena bisa teman-teman ketahui, siklus hidup maggot BSF itu sangat singkat. Jadi kalau teman-teman punya maggot BSF yang berlimpah, bagaimana cara mengawetkannya? Salah satunya yaitu dengan cara membuat maggot kering seperti yang saya lakukan ini. Setelah maggot dikeringkan, maggot kan jadi bisa bertahan lama. Terus kalau teman-teman bertanya bagaimana kandungan maggot BSF fresh dengan yang dikeringkan, tentu saja kandungan protein lebih tinggi maggot fresh. Dan untuk maggot kering juga tidak kalah tinggi, cuma dia sedikit berkurang. Karena protein kalau dipanaskan kan dia akan kandungan proteinnya akan berkurang. Jadi untuk proses pensangraiannya kita tidak boleh terlalu gosong ataupun terlalu kering. Kalau terlalu gosong nanti hangus. Kita diamkan dulu sebentar supaya matang.
Setelah maggot dikeringkan, maggot bisa kita simpan ke dalam toples atau wadah yang tertutup untuk sebagai persediaan kita, untuk kita kasih makan ke unggas kita ataupun ke ternak lele kita. Atau teman-teman yang budidaya tapi tidak punya ternak, bisa teman-teman jual, bisa teman-teman kemas ke dalam plastik kemasan. Untuk harga teman-teman sesuaikan saja di masing-masing daerah, karena beda daerah biasanya beda harga. Tapi untuk soal harga maggot fresh dengan maggot kering, tentu saja harganya lebih mahal maggot kering per kilonya. Karena teman-teman tahu sendiri, saat maggot dikeringkan, bobotnya itu menyusut, jadi lebih ringan. Untuk 1 kilo maggot BSF fresh atau segar atau hidup, itu isinya lebih sedikit. Sedangkan kalau maggot yang sudah disangrai atau sudah dikeringkan, itu 1 kilo maggot isinya banyak. Makanya harganya lebih mahal maggot kering. Maggot kering selain dapat digunakan sebagai pakan unggas maupun pakan lele atau pakan ikan predator lainnya, bisa juga kita jadikan sebagai tepung maggot. Jadi nggak cuma untuk pakan, kita bisa juga sebagai tepung maggot yang nantinya kita bisa campurkan ke pakan unggas kita. Untuk penyangrean saya menggunakan api sedang supaya matangnya perlahan dan merata. Kalau teman-teman pengen cepet, apinya bisa teman-teman besarkan, tapi harus rajin-rajin membolak-balik, karena kalau posisi api besar otomatis panasnya kan juga lebih tinggi. Kalau tidak dibolak-balik dengan cepat, nanti ada maggot yang meletus. Kalau meletus berarti nanti maggot itu terlalu kering dan di dalamnya nggak ada isinya alias kopong. Jadi diusahakan jangan sampai meletus. Kita aduk-aduk terus begini. Kalau ada suara meletus itu pasti maggotnya kosong nanti, tinggal kulitnya saja. Baiklah teman-teman, setelah berubah warna seperti ini, teman-teman bisa kecilkan apinya, lalu pindahkan ke wadah. Dan begini hasil sangrai maggot sangrainya. Kita ulangi cara tadi terus sampai semua maggot habis. Untuk mempersingkat waktu, saya skip dulu proses penggorengan selanjutnya. Baiklah teman-teman, ini dia hasil maggot sangrai kita tadi, yang sudah kita sangrai tadi. Ini dia hasilnya, sudah kering
tinggal didinginkan dulu lalu kita kemas ke plastik ataupun bisa juga ke toples. Ini hampir 1 panci penuh. Ini maggot BSF sangrai atau maggot, bisa teman-teman dengarkan suaranya. Ini sudah kering. Perlu teman-teman ingat kalau proses pensangraian jangan sampai api terlalu besar ataupun mensangrainya terlalu lama. Kalau terlalu lama atau terlalu panas apinya, nanti maggotnya akan meletup-letup. Dan kalau maggotnya meletup, itu nantinya maggotnya jadi tinggal kulitnya saja atau terlalu kering. Jadi usahakan saat penyangraiannya jangan sampai terlalu kering atau terlalu gosong. Sudah jadi dan siap kita simpan. Kalau kita mau membutuhkan untuk pakan, tinggal ambil, kasihkan. Jadi kita nggak perlu repot dan nggak perlu khawatir kalau nanti ini menjadi pupa semua atau menjadi lalat semua, kan terlalu banyak. Jadi bisa kita keringkan seperti ini. Cukup sekian video dari saya. Yang suka silahkan like, share, komen, dan juga subscribe tentunya, karena subscribe membantu channel saya untuk terus berkembang dan saya bisa berbagi info-info atau tutorial-tutorial menarik lainnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.